Risa randeni wado kwako roreko Risa Risa randeni wado kwako roreko Risa randeni Kawak man mawiki wado swongero Bilbuki binsugi worine Kawak man mawiki wado swongero Bilbuki binsugi worine Yesa muranda Yoki garing no bumbe kaki Sernangio Waduh mumasa Wun barakas daine Gorbea Insamado Sasewar Makenem Ingobena Kawak man mawiki wado swongero Bilbuki binsugi worine Kawak man mawiki wado swongero Yoki garing
Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dalam acara Papua Beriman, di mana acara ini kami membagikan firman Tuhan. Dan di saat ini kalau pemirsa di rumah mengikuti program ini, kami berdoa supaya Tuhan memberkati hari Anda di hari ini. Mari kita berdoa untuk mengawali pembukaan firman Tuhan di saat ini. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami akan merenungkan firman-Mu. Berikanlah Roh Kudus-Mu membuka telinga rohani kami untuk mengerti akan isi firman-Mu dan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka Alkitab di saat ini. Di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-6. Roma pasal 8 ayat yang ke-6 mengatakan bahwa karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan, ayat yang kami bacakan di saat ini, bahwa ada keinginan. Keinginan itu adalah sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang mau dicapai, sesuatu yang menjadi tujuan, di mana ini membuat suatu impian bahwa harus terjadi dan harus dilakukan. Dan di sini ada terbagi dua bagian. Yang pertama adalah keinginan daging dan juga ada keinginan roh. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara di rumah yang berbahagia, kita lihat bahwa kita harus mengidentifikasi bahwa di dalam hati kehidupan kita atau di dalam hati kita, keinginan apa yang sedang ada di dalam hati kita. Apakah keinginan kita untuk itu adalah keinginan roh atau keinginan kita adalah tergolong dalam keinginan daging. Ini harus kita bisa pisahkan. Di sini harus kita lihat, memang kita hidup secara daging, tapi kita harus tahu bahwa apa yang menjadi keinginan roh adalah roh, dan itu berbeda dengan keinginan daging. Dan kita bisa mengidentifikasi bahwa di dalam kehidupan kita sudah menerima roh, dan betul-betul itu adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, bahwa kita lihat bahwa keinginan daging itu adalah sesuatu hal yang tinggal di dalam kehidupan manusia, membawa manusia diusung atau membawa manusia untuk melakukan keinginan-keinginan yang lebih mengarah kepada daging, keinginan-keinginan yang mengarah kepada hawa nafsu, keinginan-keinginan untuk mencapai kejayaan yang hanya ada di atas muka bumi ini saja. Jadi sifatnya hanya sementara. Jadi keinginannya itu tidak berpikir tentang perkara-perkara yang ada di sorga, tetapi dia berpikir tentang perkara-perkara apa yang hanya ada di atas muka bumi ini saja, yaitu perkara-perkara duniawi. Sedangkan keinginan roh tidak mengutamakan pemikiran duniawi, tapi dia mengutamakan lebih tinggi dari segalanya, yaitu apa yang menjadi perkara-perkara di sorga dan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah keinginan roh yang ada di dalam hati manusia. Bagi orang yang menerima Roh Kudus, bagi orang yang mempunyai Roh Kudus, dia akan diubahkan keinginannya untuk melakukan pekerjaan yang disebut dengan perkara-perkara sorgawi. Bapak Ibu sekalian, kita harus mengidentifikasi ini. Sekarang hari-hari ini kita harus sangat jeli, dan hari-hari ini kita harus melihat bahwa dari dalam keinginan kita, apakah keinginan kita itu berdasarkan firman Tuhan, apakah keinginan kita berdasarkan roh, atau keinginan kita itu hanya sebuah motivasi, meskipun perbuatan baik kita, meskipun hal-hal yang kita berpikir bahwa itu baik, ini hal-hal yang sungguh sangat benar, tetapi apakah itu adalah keinginan roh, apakah itu adalah sesuatu yang datangnya dari Tuhan, atau kita melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Saudara-saudara, ini kita harus jeli dan harus kita memperhatikan secara jelas di sini, saudara-saudara, bahwa keinginan kita keinginan apa yang ada di dalam ditempatkan roh kepada kita adalah mengutamakan apa yang menjadi perkara-perkara surgawi, yaitu kita mengutamakan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini. Dan di saat ini kita lihat bahwa keinginan daging sudah sangat jelas, dia sudah sangat merajalela, dan ini menjadi dalangnya di balik dari semua itu adalah setan yang dia seperti singa yang mengaung-ngaung di setiap hati manusia. Dia berusaha karena akar dari segala dosa itu, di mana dia muncul dari dalam hati meskipun belum dilakukan, tapi dia sudah muncul dari dalam hati, sehingga muncullah keinginan, muncullah sesuatu yang ingin dilakukan, dan terbawalah kepada keinginan yang menjadi rutinitas, yaitu keinginan untuk melakukan dosa. Dan kita harus tahu bahwa keinginan daging ini terus membawa banyak orang, membawa anak-anak muda, membawa orang-orang di mana seorang bapak dia suka mabuk-mabukan, di mana seorang anak-anak muda dia juga suka pergaulan bebas, di mana anak-anak muda dia suka berjalan entah kemana dan dibawa oleh dosa dan dibawa oleh keinginan hatinya.
Ya, kita tahu bahwa sangat jelas di sini bahwa keinginan daging adalah daging dan keinginan roh adalah roh. Dan itu tidak bisa dicampur baur, tidak bisa dikatakan bahwa ini hanya sebagian daging dan ini hanya sebagian roh. Tidak. Saudara-saudara, ketika Roh Kudus ada datang dan tinggal di dalam kehidupanmu, tentu keinginan hatimu akan diubahkan oleh Tuhan. Dan itu secara mujizat. Secara mujizat bukan karena manusia, bukan karena engkau sendiri mengambil keputusan, tapi itu Tuhanlah yang mengambil keputusan. Untuk mencurahkan rohnya, mengubah keinginanmu untuk melayani Tuhan. Mengubah keinginanmu untuk melihat apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Dan di situ ada keinginan untuk berpikir tentang perkara-perkara yang ada di sorga, bukan hanya ada di atas muka bumi ini. Saudara-saudara, sangat jelas. Jadi di sini bahwa keinginan daging itu menuju kepada kebinasaan atau maut. Apa yang ada di atas muka bumi ini semuanya tidak akan abadi. Karena di dalam muka bumi ini semuanya tidak akan abadi. Satu hal yang kita lihat, orang bangku yang kita duduk nanti satu waktu dia akan rusak dan dia akan dibuang. Karena kayunya sudah lapuk dan tidak bisa dipakai lagi. Mobil yang kita pakai suatu hari nanti dia tidak akan bisa dipakai lagi, dia rusak. Karena semuanya ada dalam perubahan dan dia tidak abadi. Dia tidak bisa abadi. Karena abadi yang ada di muka bumi hanyalah perubahan. Dan dia akan terus berubah dan berubah. Tetapi yang abadi, yang sangat abadi dari perubahan itu adalah yang di dalam abadi, yaitu kekekalan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memiliki roh, kita tidak hanya menikmati apa yang ada di atas muka bumi ini, tapi kita menikmati apa yang di dalam kekekalan nanti. Saudara-saudara, hari-hari ini sangat sulit ketika anak-anak Tuhan mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ketika orang-orang mau melayani dengan Tuhan, mungkin mereka melayani Tuhan itu karena terpaksa atau karena jabatan di dalam suatu gereja. Tetapi kita harus lihat bahwa ketika orang itu sungguh-sungguh memiliki roh, ketika ada roh Tuhan dalam kehidupannya, tidak ada orang yang menjabat dia atau mengangkat dia sebagai seorang hamba Tuhan di dalam gereja atau sebagai mempunyai tanggung jawab dalam gereja, tapi dia dengan sendirinya melihat bahwa ada peluang di mana saya bisa melayani Tuhan, ada kesempatan di mana saya bisa melayani Tuhan, saya akan melakukannya dengan senang hati. Itu karena apa? Digerakkan oleh roh. Keinginannya itu sudah dibentuk oleh roh Tuhan, karena roh Tuhan bertata dalam kehidupannya. Saudara-saudara, perhatikan bahwa inilah janji Tuhan. Janji Tuhan sejak di dalam Yoel perjanjian lama ayat yang ke-29 bahwa pada hari-harinya dia akan mencurahkan rohnya kepada setiap orang. Dia mencurahkan rohnya kalau dia dipenuhi di dalam Kisah Rasul 2 ketika hari Pentakosta itu, roh itu dia dicurahkan. Dan ini kita harus perhatikan bahwa dia sudah dipenuhi, tapi sampai saat ini banyak orang belum menerima roh ini. Dan mereka berpikir bahwa roh itu hanya ada ketika kita hanya di dalam satu ibadah, dan roh itu mungkin kita lakukan rutinitas ibadah dan setelah itu kita pulang dan mungkin roh itu terkebelakang atau kita punya kesibukan yang lain. Mungkin roh itu hanya sebuah roh yang ketika kita melakukan suatu ibadah dan roh itu hadir. Tidak. Bapak Ibu sekalian, roh ini datang dan tinggal. Dan tinggal di dalam kehidupan kita. Dia tidak hanya di dalam suatu ibadah, suatu program ibadah, tapi dia sungguh datang dan tinggal. Ketika roh itu datang, pertama yang dia lakukan adalah dia mengisafkan dunia akan dosa-dosanya. Dia akan mengisafkan engkau akan dosa-dosamu, supaya membawa orang kepada pertobatan yang sungguh-sungguh melihat bahwa saya harus berpaling kepada Tuhan. Kalau saya berbicara di saat ini, ketika roh Tuhan menyentuh hatimu dan melihat bahwa betapa dosa saya, orang ini sangat berdosa, saudara-saudara, itu roh Tuhan sedang bekerja dalam hatimu. Yang paling utama dia lakukan adalah menginsafkan engkau akan dosa-dosamu. Betapa banyak dosa yang hari ini engkau lakukan. Saudara-saudara, Tuhan itu kudus. Karakter dari Tuhan itu kudus, yang artinya dia tidak melakukan dosa dan dia terpisah dengan dosa. Bagaimana kalau kita melakukan banyak dosa? Atau kita melakukan 1, 2, bahkan lebih daripada banyak dosa, saudara-saudara. Itu kita tidak layak. Tetapi roh Tuhan dia datang pertama, dia adalah mengisafkan kita akan dosa dunia. Artinya dosa apa yang kita lakukan, dia akan muncul. Dan disitulah kita akan minta ampun kepada Tuhan. Kita berpaling kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita berpaling. Kadang-kadang orang berpikir, saya sudah berpaling, apakah yang harus saya lakukan supaya saya bisa selamat? Apakah yang harus saya lakukan supaya saya bisa mendapat selamat? Saudara-saudara, tidak ada yang bisa kita lakukan, tidak ada yang bisa kita persembahkan supaya bisa meraih keselamatan. Karena keselamatan itu sudah diberikan sejak dahulu, sejak 2000 tahun yang lalu, di mana Tuhan Yesus Kristus telah selesaikan itu. Hanya perlu engkau menerimanya. Hanya engkau perlu percaya bahwa dosa-dosamu, karena dengan jalan dia mati, bahwa dosamu telah dihukum di kayu salib di dalam Yesus Kristus. Dosa sebesar apapun yang engkau lakukan sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah tanggung itu. Kita hanya perlu percaya. Dan di situ janji Tuhan dia akan sangat penuh, dan kita akan lihat bahwa roh Tuhan itu dia akan mengajarkan kita dari hari ke hari. Ketika kita hidup di dalam satu hal, mungkin ada hal yang kita mau lakukan, tapi itu sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Roh ini dia sudah ada di sana menegur kita.
Roh ini dia ada di sana untuk memperbaiki jalan kita. Dia sudah kasih tahu bahwa di sini tidak boleh, saudara-saudara. Kita harus tahu bahwa hari-hari ini sangat jahat. Hari-hari ini banyak orang kalau tidak bersandar kepada roh Tuhan, tidak bersandar, tidak berpengertian dalam roh Tuhan, tidak mengandalkan hikmat Tuhan, saudara-saudara, dan tidak meminta roh Tuhan untuk bekerja dalam kehidupannya. Saudara-saudara, sangat-sangatlah kasihan, saudara. Kenapa saya katakan kasihan? Karena apa? Dia mengandalkan kemampuannya sendiri, saudara-saudara, dan itu dia adalah sasaran yang tepat bagi musuh. Tapi di saat ini, kita harus sadar situasi kita. Kita harus lihat di dalam kondisi kita saat ini bahwa kita memerlukan roh Tuhan supaya untuk berjalan di dalam kehidupan yang menurut keinginan roh dan bukan keinginan daging. Dan ini sangat penting di saat ini, saudara-saudara. Roh Tuhan mau supaya setiap orang yang seperti dijanjikan di dalam Yoel dan sudah digenapi di hari Pentakosta di Kisah Rasul, supaya engkau menerima roh itu. Menerima roh itu adalah, saudara-saudara, yang paling utama adalah engkau bertobat atau engkau berpaling dari jalanmu, saudara-saudara. Engkau tidak sanggup untuk berpaling. Yang berikutnya adalah, saudara-saudara, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Kita sudah bertobat, sudah berpaling kepada Tuhan. Yang berikutnya adalah kita percaya dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Dan roh Tuhan ini dia akan tinggal, tidak hanya di dalam sebuah ibadah, tapi dia akan tinggal dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Apa yang kita lakukan, apa yang kita mau kerjakan, saudara-saudara, roh Tuhan ada dalam kehidupan kita dan ditinggal bertata dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ini janji yang dijanjikan oleh Allah sejak waktu Yoel dan sudah digenapi. Tapi anak-anak Tuhan harus terus mendapatkannya. Mendapatkannya ini adalah, saudara-saudara, pertama berpaling dari dosa. Yang kedua percaya akan Yesus Kristus. Dan ingatlah bahwa engkau harus menerima janji ini ketika engkau terus datang dan mencari dia, saudara-saudara. Roh Tuhan memberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus di saat ini. Harus berdoa supaya roh Tuhan tidak berhenti bekerja. Ketika saya berhenti berbicara, roh Tuhan akan terus bekerja dalam pekerjaanmu. Menuju kepada kesuksesan, menuju dalam segala apapun yang kau lakukan akan terus bertambah-tambah. Karena apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia dan tidak pernah timbul dalam pikiran manusia, tidak pernah didengar oleh telinga dalam hati manusia, itu yang disediakan Tuhan, saudara-saudara, yaitu rohnya. Dunia tidak mengenalnya, tetapi kalau kita mencari dalam Tuhan, dia akan terus memberikan roh ini kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa supaya Engkau mencurahkan roh-Mu untuk menginsafkan setiap orang akan dosa-dosa dan juga untuk membawa mereka percaya kepada Yesus Kristus dan juga berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus ini datang dan tinggal di dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.